Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang fikih. Kita lanjutkan pelajaran fikih yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, sholat sunnah ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sholat dalam perjalanan. Nah, artinya apa? Sholat itu dikerjakan pada waktu kita berposisi di perjalanan. Misalkan kita sedang rekreasi atau ke rumah saudara yang rumahnya jauh. Nah, langsung saja pada pembelajaran hari ini. Nah, melaksanakan sholat 5 waktu adalah suatu kewajiban. Jadi sholat itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Bagi kita sebagai umat muslim yang harus dilaksanakan. Namun kadangkala ada suatu hal yang menyebabkan kita terpaksa untuk tidak melaksanakan sholat wajib tepat pada waktunya. Jadi karena sesuatu hal, karena halangan, kita tidak bisa melaksanakan sholat wajib pada waktu itu. Misalkan saat kita sedang dalam perjalanan yang sangat jauh, tidak memungkinkan melakukan sholat pada waktunya. Jadi misalkan pada posisi kita di atas kendaraan, kita perjalanan itu sangat jauh, kurang lebih, nanti ada keterangan di bawah jaraknya itu berapa. Jika kita dalam keadaan demikian, kita masih tetap melaksanakan sholat fardu dengan cara yaitu dijamak. Apa itu dijamak ini? Dengan cara dijamak. Terus ada yang qashar. Apa sholat jamak? Apa sholat qashar? Nah, mari kita pelajari bersama. Nah, ketentuan sholat jamak dan qashar. Seringkali kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kita kesulitan untuk melaksanakan sholat. Meskipun demikian, tidak ada alasan untuk melaksanakan sholat fardu karena Islam tidak memberatkan. Kita bisa sholat dengan cara dijamak. Dijamak itu secara bahasa itu artinya digabung. Jadi dijamak gue artinya digabung ya. Terus dikosor. Dikosor itu diringkes. Yang pertama tadi dengan cara dikosor, dijamak itu dilumpukne, dua sholat sing dilumpukne, misalnya maghrib karo isya, kuwi dilumpukne dadi siji, kuwi jenenge dijamak. Terus yang kedua, dikosor. Satu sholat fardu yang rokaatnya itu awalnya 4, itu diringkes jadi 2. Ingat, kalau sholat qashar itu yang boleh hanyalah sholat yang rokaatnya berjumlah 4. Yang 2 tidak bisa diringkes, yang 3 juga tidak bisa. Hal ini merupakan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak meninggalkan sholat fardu dalam keadaan apapun. Karena sholat itu hukumnya wajib, anak-anak,
kita diberi kemudahan. Kalau kita tidak bisa mengerjakan dengan cara lengkap, kita bisa diringkas. Kalau kita tidak bisa mengerjakan pada kondisi waktu, itu bisa kita jamak. Sebab Allah tidak menghendaki kesukaran pada hambanya. Jadi Allah itu tidak menginginkan kesulitan pada kita. Apa itu sholat jamak dan qashar? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini sholat jamak adalah sholat yang digabungkan. Maksudnya menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Jadi menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya ini keterangannya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Jadi dua sholat fardu yang digabungkan jadi satu, itu namanya sholat jamak. Terus yang kedua, contohnya lagi menggabungkan sholat isya dan maghrib dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Nek subuh kuwi ora oleh digabungne. Untuk mengerjakan sholat jamak adalah mubah. Mubah itu boleh bagi yang memenuhi persyaratan. Oleh dikerjane ya oleh, ora artinya boleh menjamak dan boleh tidak. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan, dikisahkan bahwa hukum mengerjakan sholat jamak boleh atau mubah bagi orang yang memenuhi persyaratan. Jadi orang yang memenuhi syaratan itu boleh melaksanakan sholat jamak. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar, kemudian berhenti lalu menjamak antara kedua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir, sudah masuk waktu duhur sebelum pergi, maka melakukan sholat duhur dahulu, kemudian beliau naik kendaraan terus berangkat. Nah, ini dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat karena suatu sebab, yaitu bepergian. Hal ini menunjukkan bahwa menggabungkan dua sholat diperbolehkan dalam Islam, namun harus ada sebab tertentu. Nah, bolehkah sholat jamaah itu dikerjakan? Harus ada sebabnya. Sebabnya apa? Yang pertama, ayo perhatikan. Dalam perjalanan jauh minimal 81 km. Menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab, dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Artinya perjalanan yang sejumlah ini 81 km ini jauhnya itu tidak digunakan untuk perjalanan yang jelek atau perjalanan yang maksiat, itu boleh. Yang kedua, itu dalam keadaan sangat ketakutan, khawatir, misalkan pada peperangan. Nah, itu boleh dijamak. Tapi sekarang itu sudah tidak ada peperangan, tidak ada yang sekiranya menakutkan
Misalkan ada teror bom dan sebagainya, itu boleh dengan menjamak. Terus yang berikutnya dalam keadaan tadi pertama adalah sakit, perang. Terus yang kedua adalah kondisinya sakit. Nah, misalkan sakit itu juga boleh menjamak sholat. Nah, nanti bisa kalian baca lagi di LKS kalian, yaitu mulai halaman 20. Nanti diperjelas di situ ya. Nanti silahkan di garis bawah di LKS-nya. Terus yang berikutnya dalam keadaan hujan lebat, angin topan dan bencana alam. Nah, jika seseorang berada di masjid atau musola, tiba-tiba turun hujan sangat lebat, diperbolehkan menjamak sholat maghrib dengan isya. Misalkan ini contoh ya, zuhur dan asar. Pernah Nabi Muhammad SAW itu juga pernah menjamak sholat antara maghrib dan isya pada suatu malam yang diguyur hujan lebat. Itu boleh. Tapi kalau kita ingin mengerjakan tepat pada waktunya, tidak dijamak atau tidak dikosor, itu juga boleh. Nah, selanjutnya ini masih pada sholat yang dijamak ya. Jamak tadi adalah mengumpulkan. Sholat jamak itu dibagi dua, seperti sholat rawatib kemarin ya. Rawatib kemarin ada takhir, ada takdim. Rawatib kemarin ada qobliyah ya, terbalik. Jamak rawatib kemarin ada qobliyah dan ba'diyah. Kalau jamak itu ada takdim dan takhir. Kalau takhir itu diakhirkan, kalau takdim itu didahulukan. Nah, kita jelaskan yang pertama dulu. Sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Jadi sholat loro sing dikumpulne, tapi pelaksanaane iku ning wektu sing arep. Contoh, sholat zuhur dengan asar. Sholatnya dilumpukne, tapi pengerjaannya di waktu zuhur. Jadi di depan ya. Misalnya kalian mau berangkat ke Jawa Tengah. Saya baca dulu, nanti kita lanjutkan keterangannya. Contoh, 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar, atau menjamak sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, 3 rakaat sholat maghrib dan 3 rakaat sholat isya. Dalam melaksanakan sholat jamak takdim, maka harus berniat menjamak sholat kedua pada waktu yang pertama. Mendahulukan sholat pertama dilaksanakan bersegera, tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Pelaksanaan sholat jamak takdim pada sholat yang kedua harus masih dalam perjalanan, jadi tidak boleh dilakukan sesudah di rumah. Contoh, misalkan kalian berangkat ke Jawa Tengah. Ini contoh saja. Kalian berangkat di Jawa Tengah itu jam 10 siang. Jam 10 nyampe di mana itu? Nganjuk misalkan. Nyampe di Nganjuk itu sudah
jam 12. Perhatikan, ini pelajarannya sedikit agak sulit ya, tapi tolong perhatikan nanti akan mudah. Ini contoh sholat jamak takdim. Kalian ingin pergi ke Jawa Tengah, berangkat jam 10, nyampe di kota Nganjuk itu jam 12 sudah masuk waktu zuhur. Nah, kalian berhenti ingin menjamak takdim, yaitu sholat zuhur dan asar. Terus pada waktu sholat takdim kalian itu sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat selesai, terus dilanjutkan 4 rakaat sholat asar. Itu namanya jamak takdim. Nah, perlu diingat anak-anak, di antara sholat asar di antara sholat zuhur dan asar tadi tidak boleh diselingi apapun. Misalnya sholat zuhur selesai 4 rakaat ditinggal ngobrol dulu, telepon dulu, WA dulu, itu tidak boleh. Tidak boleh ada selingan apapun, harus berurutan, tidak boleh digang ya. Tidak boleh diselingi dengan baca Al-Quran, baca sholawat, itu tidak boleh. Harus langsung sholat zuhurnya selesai langsung berdiri sholat asar. Itu namanya sholat jamak takdim, sholat yang dikerjakan di awal atau di waktu yang pertama. Nah itu ya. Terus yang kedua jamak takhir, artinya jamak yang diakhirkan, yakni menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Artinya waktu yang kedua itu adalah 2 waktu sholat di waktu yang terakhir. Jadi dibalik dengan yang takdim tadi. Misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya. Adapun saat melaksanakan sholat jamak takhir maka harus berniat menjamak di waktu yang pertama. Tidak disyaratkan mendahulukan sholat pertama, boleh mendahulukan sholat pertama baru melaksanakan sholat kedua atau sebaliknya. Jadi pelaksanaan sholat jamak takhir pada sholat yang kedua harus masih berada dalam perjalanan. Jadi pelaksanaannya adalah pada waktu sholat yang kedua. Misalkan sholat zuhur dan asar, jadi melaksanakannya adalah di waktu asar. Maghrib dan isya berarti pelaksanaannya di waktu isya. Itu adalah ketentuan pelaksanaan sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Itu ya anak-anak. Sementara itu dulu karena materinya ini sangat banyak. Mohon nanti silahkan dipahami dulu. Kalau mungkin kurang paham lagi, nanti silahkan bisa membaca. Silahkan dibaca di LKS kalian. Itu di halaman mulai 20 ya. 20 sampai 21 itu jamak takdim dan takhir. Terus nanti pelaksanaannya ada di halaman 24 dan 26. Itu prakteknya, itu hampir sama. Nanti silahkan dibaca. Kalau ada kurang jelas silahkan ditanyakan. Jadi untuk sementara hari ini kita mempelajari dengan sholat jamak dulu.
untuk niatnya kita pelajari minggu depan ya anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oh ya anak-anak, perlu saya ingatkan, saya ulang kembali, jangan lupa sewaktu menyimak video jangan lupa absen pada kolom komentar nama lengkap dan nomor absen ya anak-anak. Jadi perlu diingat, pelajaran apapun yang kita pelajari anak-anak, semuanya itu pelajarannya adalah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pelajaran sing dipelajari awake dhewe mendina cah kuwi asline prakteke awake dhewe. Dadi mendina ya dipraktekne awake dhewe pelajaran iki. Jadi sampean tidak usah merasa kesulitan. Karena apa? Yang kita pelajari itu ya kehidupan kita sehari-hari. Sholat jamaah, sholat rawatib kemarin, nah itu setiap hari kita mengerjakan. Ini kalau sholat jamaah ini jarang kita kerjakan. Tapi suatu saat nanti kalau kita bepergian, kita pasti melaksanakan sholat jamaah. Sekian ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.